Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Universitas Jambi. Oke, di sini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat dalam genetika molekuler. Seperti yang telah diketahui bahwa genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada keturunannya, bagaimana mekanisme materi genetika itu diturunkan, dan bagaimana peran materi genetika tersebut. Isu sosio-saintifik yang terdapat dalam genetika molekuler salah satunya adalah cloning. Keterkaitannya sangat erat dengan aspek kehidupan seperti moral, etika, hak asasi manusia, dan lingkungan yang semakin mengundang perhatian publik. Sebelum itu, apakah kamu mengetahui apa itu cloning? Apa sebenarnya cloning itu? Bagaimana sistem kerjanya? Dan tahukah kamu hasil cloning mamalia pertama yang pernah dilakukan? Oke, mari kita bahas apa itu cloning. Proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan di dalam sel disebut cloning. Proses memasukkan DNA ke dalam suatu sel disebut transformasi, dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid yang dapat bereplikasi di dalam sel. Kumpulan sel-sel yang mengandung plasmid rekombinan yang sama disebut sebagai suatu klon. Cloning gen adalah suatu fragmen DNA yang mengandung gen yang akan diklon disisipkan pada molekul DNA vektor untuk menghasilkan molekul DNA rekombinan. DNA rekombinan ini digunakan untuk mentransformasi sel inang. Di dalam sel, vektor menggandakan replikasi, menghasilkan banyak salinan atau turunan yang identik, baik vektornya maupun gen yang dibawanya. Ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan diwariskan pada progeni. Setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Tiap-tiap klon mengandung satu salinan atau lebih molekul DNA rekombinan. Jadi, cloning adalah suatu proses untuk menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu entitas biologi. Cloning juga disebut dengan transplantasi sel. Cloning sendiri memiliki 6 tahapan. 1. Isolasi atau preparasi DNA sisipan dan DNA vektor. Sebelum disisipkan ke suatu DNA vektor, maka DNA sisipan harus diisolasi terlebih dahulu. Selain itu, DNA sisipan juga dapat diperoleh dari produk PCR. 2. Pemotongan molekul DNA. Molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka DNA lingkaran, sehingga molekul DNA asing bisa disisipkan.
3. Penggabungan fragmen DNA sisipan ke DNA vektor atau proses ligasi. Apabila dua molekul DNA mempunyai ujung rantai tunggal yang komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpasangan. Kemudian, enzim ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Reaksi enzimatik ini memerlukan energi dari ATP. 4. Transformasi sel. Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi perlakuan agar menjadi sel kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. Transformasi dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Dengan cara kejutan panas, di mana campuran sel dan DNA plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang lama. Kemudian dipanaskan dengan segera pada suhu 42 derajat Celcius. 2. Dengan cara elektroporasi atau kejutan listrik, menggunakan suatu alat yang dialiri arus listrik. 5. Isolasi DNA rekombinan. Sel inang yang telah ditransformasi kemudian ditumbuhkan pada media padat yang sesuai pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi semalaman, maka kita akan mendapatkan koloni-koloni bakteri yang tumbuh di media padat. Satu koloni bakteri terdiri dari jutaan sel bakteri yang mempunyai sifat yang sama. Sehingga klon-klon ini perlu dipilih untuk menentukan mana koloni bakteri yang membawa plasmid rekombinan. 6. Isolasi DNA plasmid rekombinan. DNA plasmid rekombinan kemudian dapat diisolasi untuk kepentingan pengerjaan berikutnya dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan di atas. DNA ini selanjutnya dapat dikelompokkan, misalnya di-sequencing untuk menentukan urutan nukleotidanya, atau dapat juga dipotong dengan enzim restriksi kemudian di-cloning ke vektor ekspresi. DNA vektor cloning. Vektor merupakan suatu molekul DNA sirkular yang bertindak sebagai wadah untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Berdasarkan fungsinya, vektor dapat dibagi menjadi dua, yaitu vektor cloning dan vektor ekspresi. Vektor cloning hanya berfungsi untuk memperbanyak fragmen DNA yang disisipkan, sehingga fragmen DNA tersebut hanya direplikasi, tidak ditranskripsi. Biasanya, vektor ini digunakan untuk tujuan sequencing atau untuk perbanyakan DNA yang nantinya akan disisipkan ke vektor ekspresi. Sementara, vektor ekspresi digunakan untuk memproduksi protein dari gen yang diklon. Syarat suatu vektor adalah 1. Mampu memasuki sel inang. 2. Bereplikasi sendiri atau memiliki ori. 3. Menghasilkan jumlah salinan yang banyak. 4. Mempunyai ukuran yang relatif kecil. Molekul DNA yang memenuhi persyaratan tersebut adalah plasmid dan kromosom virus, terutama Bacteriophage. Cloning domba. Mekanisme cloning sel domba menggunakan kelenjar susu domba Vindorcet sebagai donor inti dan sel telur domba Blackface sebagai resipien.
Sel telur domba blackface dihilangkan intinya dengan cara menghisap nukleusnya keluar dari sel menggunakan pipet mikro. Kemudian, sel kelenjar susu domba Findorchet difusikan dengan sel telur domba blackface yang tanpa nukleus. Proses penggabungan ini dibantu oleh kejutan atau sengatan listrik sehingga terbentuk fusi antara sel telur domba blackface tanpa nukleus dengan sel kelenjar susu domba Findorchet. Hasil fusi ini kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan dan kemudian dipindahkan ke dalam rahim domba blackface. Kemudian embrio-embrio berkembang dan lahir dengan ciri-ciri sama dengan domba Findorchet. Setelah menyaksikan video, scanlah barcode di bawah untuk mengerjakan kuis interaktif. Sekian pemaparan materi genetika molekuler berbasis sosio-scientific issue pada materi cloning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.